Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-Fatihah ila hadratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sibtihi al-habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Atas wa muridihi al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa kada al-imam bin Ujrum wa jami'in had min syarik al-ardi la magharibiha Allah ta'ala yaghfir lahum wa taghashshahum birrahmah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء إلى مرضات وصحبه قربه سبحانه wa ta'ala. Baik, insyaallah kita lanjutkan kajian murajaah jurumiyah kita yang sempat tertunda lama, mana kita sudah sampai kepada bab fa'il. Insyaallah akan dilanjutkan dengan bab naibul fa'il ya, babul fi'il alladzi lam yusamma fa'iluhu itu ya, jadi begitu ya. Baik, tafadhal ikra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ismu al-marfu'u alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Wa huwa ala kismaini dhahirin wa mudmarin. Dhahirun wa mudmarun. Huwa ala kismain dhahirin wa mudmarin. Fadh-dhahiru nahwu qaulika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amru wa yukramu amru wal mudmaru itsna asyara nahwa qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Qal babul fi'l alladhi lam yusamma fa'iluhu. Ini mengenai bab fi'il yang tidak ada fa'ilnya. Lam yusamma alias tidak disebutkan. Lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya, subjeknya enggak disebutkan. Yang ada cuman objek. Baik. Lanjutannya bagaimana? Atau nama lainnya juga bisa juga kalau itu min haitsu fi'il. Dari segi fi'ilnya judulnya babul fi'lil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, subjeknya. Yang ada hanya objeknya yang kemudian jadi naibul fa'il. Kalau min haitsu dari segi fi'il maka judulnya begitu, atau bisa juga disebut fi'il majhul, tidak diketahui fa'ilnya. Kalau dari segi objeknya atau isim yang rofa'nya, dari segi isim yang rofa'nya maka babnya namanya naibul fa'il, pengganti fa'il. Jadi maf'ul bih yang gantikan posisi rofa, yaitu fa'il ketika fa'ilnya tidak ada. Baik, kita perhatikan atu-atu. Tafadhal. Apa tadi? In kana al-fi'lu madiyan dumma awaluhu wa kusira ma qabla. Baik. Berarti enggak dijelasin panjang lebar ya di jurumiyah. Baik. Naibul fa'il, bab tentang naibul fa'il, pengganti fa'il. Kapan ada naibul fa'il? Naibul fa'il adalah isim rofa yang datangnya setelah fi'il yang majhul.
Fiil yang majhul alias fiil yang tidak disebutkan subjeknya atau fa'ilnya. Gitu. Contoh apa? Yang mana tadinya fiil yang majhul ini, isim rofa ini, tadinya adalah maf'ul bih. Sebelum menjadinya adalah maf'ul bih. Sebelum menjadi naibul fa'il dia maf'ul bih. Objek, bukan subjek. Objek dia, maf'ul bih. Cuman karena fa'ilnya tidak disebutkan, maka harus ada yang nempati gantikan posisi fa'il sebagai rofa'nya. Maka maf'ul bih yang tadinya nasab menempati posisi rofa menjadi naibul fa'il. Bagaimana contoh? Kita kasih yang normal dulu, yang fi'ilnya maklum. Kasih fi'il maklum yang muta'addi kasih. Yang maklum Yang muta'addi. tadi tuh membutuhkan fa'il. Membutuhkan maf'ul bih. Fi'il maklum butuh yang disebutkan fa'ilnya dan dia muta'addi, butuh maf'ul bih. Akala, bagus. Akala. Kasih fa'ilnya. Fa'ilnya. Akala Muhammadun. Nah, akala Muhammadun Al-khubza. 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 Akala Muhammadun al-khubza. Muhammad memakan roti. Baik. Ini namanya masih fi'il maklum alias masih butuh fa'il. Harus diketahui. Ini jumlah apa dulu? Susunannya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Masih normal ya? Maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'ilnya akala telah makan, fa'ilnya Muhammad, dia subjek pelaku dari hal memakan itu sendiri. Objeknya yang dimakan adalah al-khubza, yaitu roti sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih nasab, fa'il rafa. Ini mah fi'il madi mabni alal fathih. Baik. Nah, ini namanya fi'ilnya masih fi'il maklum. Masih normal. Apa maklum? Diketahui. Apa yang diketahui? Fa'ilnya. Fa'ilnya masih disebutin. Karena artinya apa? Memakan. Kalau masih pakai berarti masih maklum. Orang nanya memakan, siapa yang makan dan apa yang dimakan. Baik, tapi kalau udah diganti fiilnya tidak jadi maklum, tapi melainkan menjadi majhul, seperti apa jadinya Kasya? Ukila. Ukila. Kalau akala artinya memakan. Kalau ukila dimakan. Makan. Nah, ini polanya namanya pola kalimat aktif memakan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau ukila namanya pola kalimat pasif dimakan. Jadi subjeknya nggak dikasih tahu, yang ada cuman objek yang dimakan. Baik. Kalau udah kalimat pasif atau bahasa Arabnya namanya fi'il majhul, fi'ilnya fi'il majhul, kalimatnya kalimat pasif. Majhul artinya tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Fa'ilnya. Muhammadnya tidak diketahui lagi. Karena bahasanya dimakan. Orang nanya cuman apa yang dimakan, objek makanannya apa. Tapi orang nggak nanya siapa yang makan. Karena udah polanya udah dirubah jadi dimakan, bukan memakan lagi. Udah jadi majhul alias kalau seluruhan kalimatnya namanya kalimat pasif. Baik. Nah, ukila dimakan, kan nggak mungkin Muhammad yang dimakan, ya kan? Orang dia yang makan. Cuman ini pola kalimat lagi mau ngumpetin si pelakunya, fa'ilnya lagi mau diumpetin. Akhirnya datanglah dengan ukila, fi'il majhul. Berarti udah nggak dibutuhkan lagi itu fa'ilnya. Sisanya tinggal ada maf'ul bihnya, ya kan? Sebagai objek. Nah, tapi mau nggak mau fi'il itu butuh posisi rofa. Fi'il itu butuh yang menggandeng dia butuh suatu kalimat isim yang berposisi rofa, ber-i'rab rofa. Karena si fa'ilnya udah hilang karena dia datang dengan dengan kata pasif atau dengan kalimah majhul, dengan fi'il majhul,
Maka yang gantikan posisi Muhammad sebagai fa'il, fa'ilnya sudah hilang, yang gantikan posisi fa'il adalah maf'ul bih itu sendiri, si objek. Karena orang bertanya apa yang dimakan? Yang dimakan tetaplah roti. Jadilah dia menggantikan posisi menggantikan posisi fa'il menjadi al khubzu. Al khubzu artinya roti sama. Ukilal khubzu artinya apa Pak Kasah? Roti itu dimakan. Roti itu dimakan atau telah dimakan roti itu, ya. Al khubzu di sini menjadi apa? Bukan maf'ul bih lagi. Karena udah menempati posisi yang harusnya diposisikan sebagai fa'il, jadilah dia namanya naibul fa'il. Naib artinya pengganti, fa'il ya fa'il, pengganti fa'il. Kenapa butuh pengganti? Karena fa'ilnya sudah dihilangkan. Fa'ilnya sudah dihilangkan, tidak ada. Jadi yang tersisa tinggal fi'il majhul bersama naibul fa'ilnya. Apa yang dimakan, maka itulah yang jadi naibul fa'il. Baik, objek sejatinya dia. Baik. Ini baru bisa terjadi, baru ada naibul fa'il atau baru berubah alih posisi yang tadinya maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Posisi rofaknya di satu jumlah itu kalau fi'ilnya juga sudah dimodifikasi dari fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Bagaimana cara modifikasi fi'il ma'lum yang tadinya diketahui fa'ilnya ma'lum menjadi posisi majhul? Tadinya memakan jadi dimakan, tadinya menulis jadi ditulis, tadinya melihat jadi dilihat, tadinya meminum jadi diminum, dan tadinya memukul jadi dipukul. Bagaimana cara merubahnya kalau dalam bahasa Arab? Baik, itu dijelaskan dalam isinya. Zid. Oh enggak, ada nih Kasah itu. Menghapus Kasah enggak jadi. Udah ada. Ya. Lanjut Kasah baca. Oh, dari ulang. Fa'in kana fi'lul madiyan thumma awaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Fa'in kana al-fi'lu madiyan, apabila cara merubah pola kata itu dari aktif menjadi pasif, dari memakan menjadi dimakan, dari menulis jadi ditulis, melihat jadi dilihat, tergantung fi'ilnya fi'il apa. Fa'in kana al-fi'lu madiyan, jikalau fi'ilnya itu fi'il madi. Contohnya apa fi'il madi Kasah? Darosa artinya belajar, mempelajari ya, mempelajari. Darosa. Fa'in kana al-fi'lu madiyan, ini kan fi'il madi. Jikalau fi'ilnya fi'il madi, kau merubah jadi fasib menjadi tadinya mempelajari jadi dipelajari, maka caranya dumma awaluhu, didomahkan awalnya, wa qusira ma qabla akhiri, dan dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Terakhir mana? Sin. Huruf sebelum terakhir ro. Nah, ro-nya diganti jadi kasroh. Tadinya darosa jadi durisa. Dumma awaluhu, domahkan yang awal, wa qusira ma qabla akhirih, dan dikasrohkan apa yang sebelum terakhir. Semua begitu. Kataba jadi apa? Kutiba, menulis ya, jadi ditulis. Terus apa lagi? Kasih. Fa'ala jadi fu'ila, dilakukan jadi melakukan jadi dilakukan. Amilah, mengerjakan jadi umila, dikerjakan. Terus abada, menyembah jadi ubida, disembah. Terus apa lagi? Nasoro apa artinya? Dirubah jadi majhulnya nusiro. Gitu. Ditolong. Nah, kalau udah berubah seperti ini, maka yang dia butuhkan bukan fa'il lagi tapi naibul fa'il. Bukan pelakunya siapa yang belajar, tapi apa yang dipelajari. Karena secara arti juga sudah apa artinya? Dipelajari. Tinggal kasih apa yang dipelajari. Contohnya an-nahwu. Durisan nahwu artinya dipelajari ilmu nahwu. Nah, an-nahwu ini menjadi naibul fa'il. Apa i'rabnya naibul fa'il? Rafa. Karena naibul fa'il adalah sejatinya
menggantikan posisi fa'il, maka semua hukum yang ada di fa'il tersematkan kepada naibul fa'il. Dari segi apa? I'rabnya rafa. Terus dari segi kalau dia naibul fa'ilnya muannas harus ada tanda taknis di fi'ilnya. Kalau tidak ada maka mudzakkar maka tidak boleh ada tanda taknis. Begitu. Nah, dan seterusnya. Dan bisa juga naibul fa'il seperti fa'il bisa berupa isim dhahir seperti ini an-nahwu, bisa juga berupa isim domir. Isim domirnya juga bisa yang yang baris nampak, bisa juga yang mustatir. Bisa, nah gitu. Jadi semua hukum yang ada pada fa'il pelajaran kemarin itu tersematkan pada naibul fa'il karena dia menggantikan posisinya. Gitu. Udah, itu cara merubah fi'il madi yang tadinya majhul menjadi maklum menjadi majhul. Kalau fi'il mudhari bagaimana? Wa in kana mudhari'an dumma awaluhu wa futiha ma qabla. Wa in kana mudhari'an wa in kana al fi'lu mudhari'an, ya, diumpetin tuh isim kananya ya. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Balik ke al fi'lu. Nah, jadi seakan-akan ngomong wa in kana al fi'lu mudhari'an. Jikalau fi'ilnya mudhari, maka cara merubahnya dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didomahkan yang awal, difathahkan yang sebelum akhir. Contohnya apa nih fi'il mudhari'nya? Darosai. Enggak, yang maklum dulu. Ya drusu. Apa artinya drusu? Mempelajari. Ya drusu mempelajari. Baik. Ya drusu mempelajari versi fi'il mudhari ya. Kalau tadi darosa versi fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya ya drusu, sedang mempelajari atau akan mempelajari. Bagaimana caranya merubah dia jadi majhul sehingga artinya jadi dipelajari? Bagaimana cara merubahnya? Dumma awaluhu. Domahkan yang awal sama. Wa futiha ma qabla akhirih. Difathahkan huruf sebelum terakhir. Mana huruf huruf terakhir? Sin. Sebelum terakhir ro. Nah, ini yang dirubah harokatnya menjadi fathah, futiha, difathahkan yang sebelum terakhir. Jadilah yud rosu. Tadinya yadrusu jadi yud rosu. Yadrusu artinya mempelajari, yudrosu artinya dipelajari. Kalau udah bahasanya udah dipelajari maknanya, maka tak butuh lagi siapa yang mempelajari, pelakunya, subjeknya, siapa yang pelajari nggak perlu disebutin lagi. Karena udah sengaja diumpetin pakai kata dipelajari, pakai pasif. Yang butuh hanyalah objeknya yang dipelajari apa, yaitu sebagai posisinya naibul fa'il. Samain aja an-nahwu. Nah, ini naibul fa'il juga ya. Baik, yang penting posisinya ini. Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kalau fi'il madi didomahkan awal, kasrahkan sebelum terakhir. Nih, kalau fi'il mudhari domahkan yang awal, fathahkan sebelum terakhir. Itu artinya sama. Nah, ini semua naibul fa'il. Lalu apa lagi dikatakan? Wa ala qismain. Naibul fa'il juga ada dua bagiannya. Sama kayak fa'il, yaitu zahir. Naibul fa'il berupa isim zahir dan naibul fa'il berupa isim domir. Sama persis kayak fa'il dan nggak ada beda-bedanya. Kan kemarin gitu isim fa'il juga ada isim fa'il berupa isim zahir, ada fa'il berupa isim domir. Sama naibul fa'il juga demikian. Contohnya gimana yang? Coba. Fadzahiru nahwu qaulika. Fadzahiru nahwu qaulik. Yang naibul fa'il berupa isim zahir adalah seperti ucapanmu Duriba zaidun. Duriba zaidun. Duriba zaidun. Duriba zaidun. Mana naibul fa'il? Zaidun. Naibul fa'il isim zahir apa isim dhamir? Isim zahir. Apa sih isim zahir? Bukan. Yang selain domir. Emang domir nggak kelihatan? Yang selain kata ganti ya. Yang langsung gitu. Nah, kalau isim domir apa? Domir.
Domir masa gitu. Isim domir adalah kata ganti. Atau pretelin aja wa huma hum hiya huma huna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu itu ya. Baik. Nah, ini ngomong yang isim dhahir ya. Ini jadi naibul fa'il, berarti dia objek aslinya. Karena dia yang dipukul. Siapa yang mukul nggak disebutin. Karena pakai kalimat pasif duriba. Terus, rofa dia. Tanda rofaknya, kenapa? Karena bentuknya isim mufrad. Terus, wa yudrabu zaidun. Yud robu zaidun. Telah dipukul, sedang dipukul si Z. Tadi fi'il madi, ini fi'il mudhari. Bedanya itu doang. Zaidun jadi apa? Naibul fa'il. Tahu dari mana naibul fa'il? Kok nggak fa'il? Karena sebelumnya pasif alias majhul. Terus wa ukrima amrun. Ukrima amrun artinya telah dimuliakan amr. Sebelum dirubah jadi majhul, ukrima apa sebelumnya maklumnya? Akroma artinya memuliakan. Ukrima dimuliakan. Mana naibul fa'ilnya? Amrun. Isim dhahir apa dhamir? Dhahir. Baik. Terus wa yukramu amrun. Sama ada tuh. Adapun yang dhamir itu ada 12. Sama ada kayak fa'il deh. Contohnya, apa saja yang 12 itu? Nahwa qaulika duribtu. Seperti perkataanmu duribtu. Apa artinya duribtu? Aku dipukul. Kalau aku memukul, aku memukul, darabtu. Aku dipukul, duribtu. Tadinya akunya jadi, kalau darabtu akunya jadi fa'il, duribtu aku jadi naibul fa'il alias objek. Aslinya tadinya maf'ul bi. Fa'ilnya yang mukul nggak dikasih tahu, dimalu kan dipukul. Ternyata anak kecil yang mukul gitu. Akhirnya diumpetin pakai majhul. Durib, tuh aku udah dipukul. Orang nyangkanya dipukul preman, apa kan dikeroyok, berani dia. Padahal yang mukul anak kecil. Makanya itu salah satu gunanya majhul tuh, ngumpetin. Terus wadurib, nah artinya kami dipukul. Kalau kami memukul, Dorob. Nah, terus waduribta artinya kamu dipukul. Kamu memukul, dorobta. Terus doribti artinya kamu perempuan dipukul. Kalau kamu perempuan memukul, dorobti, dan seterusnya. Apalagi baca aja semuanya. Waduribtu, waduribtum, waduribtunna, waduriba, waduribat, waduriba, waduribu, waduribtu. Nah, waduribtu, waduribtum, duribtunna, duribtuma, dan seterusnya. Ada juga yang itu domir-domir yang baris tuh, yang kelihatan. Duribtu ada tunya. Tapi ada yang tidak kelihatan. Naibul fa'il domir mustatir juga, yaitu ketika huwa. Contohnya jadi duriba. Jatuh. Duriba. Berarti kalau mau ini ada naibul fa'ilnya berupa domir mustatir, kasih tempat kembalinya di sini. Contohnya siapa? Ahmadu duriba. Artinya Ahmad itu telah dipukul. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah ini karena diawali isim. Jadi berarti jadi apa Ahmadu? Mubtada. Apa i'rabnya mubtada? Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa tanda rafa'nya dhamma? Isim mufrad. Kok nggak pakai tanwin? Karena isim ghairu munsharif. Baik, jadi mubtada dia. Khabarnya mana informasinya? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyahnya? Duriba. Jumlah fi'liyah. Jadi khobarnya khobar jumlah fi'liyah. Kok bisa jumlah fi'liyah nih orang fi'il doang kok? Kok mana maksudnya? Coba jelasin. Ini kan fi'il doang, satu fi'il. Mana jumlahnya? Jumlahnya mustatir. Karena dalam makna duriba makna duriba itu dia dipukul. Dia dipukul.
ada dianya. Iya. Tidak mungkin ada fiil. Ini kan bagaimanapun fiil kan. Fiil majhul. Nah, tidak mungkin ada fiil tanpa tanpa isim rofaknya. Kalau dalam hal ini berarti ini kan fiilnya majhul. Kalau fiil maklum tidak ada fiil maklum kecuali ada fa'il. Dan tidak ada fiil majhul kecuali ada naibul fa'il. Nah, kalau mau disingkat tidak ada fiil kecuali isim rofaknya juga ada. Apa isim rofaknya? Ya tergantung. Kalau dia maklum berarti fa'il, kalau dia majhul berarti naibul fa'il. Nah, kebetulan ini butuhnya apa dia supaya lengkap jadi jumlah? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Mustatir, berarti duriba fi'il. Naibul fa'ilnya mustatir, takdiruhu huwa. Nah, inilah yang jadi naibul fa'il yang ngumpet ini. Siapa yang dipukul? Dia. Dianya kembali kemana? Ke Ahmad juga. Gitu. Jadi ini naibul fa'il berupa domir mustatir. Ini aslinya nggak ada. Kita munculin aja, kita gambarin, visualisasikan. Tadinya ngumpet di sini duriba. Katanya cuma Ahmadu duriba, Ahmad itu dipukul. Lain kalau dibalik, duriba Ahmadu. Kalau duriba Ahmadu, Ahmad jadi apa? Ahmadu. Naibul fa'il karena jumlahnya jumlah fi'liyah. Fi'il majhul butuh naibul fa'il. Jadi bedanya begitu ya. Nah, itu. Udah, terus apa lagi? Habis. Nah, itulah dia pembahasan tentang naibul fa'il. Insyaallah bisa dipahami. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau cukup kita sudahi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.